Racikan berita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Vicky Balfas dari Formaksi. Kita bertemu kembali pada hari ini di acara yang sama, cuma beda tema ini. Khususnya pada semua pemirsa dan teman-teman yang ada semua di Formaksi. Pemirsa yang berada dari Sabang sampai Merauke bisa melihat acara ini. Oke, kita perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bang Ishak, alumni dari UI. Apa kabar Bang Ishak? Bagus. Waduh, Alhamdulillah. bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Saya sekali. Ishak Rafiq. Alhamdulillah. Sehat ya Bang Ishak? Yuk. Selamat sore. Apa kabar Bang Uji? Alhamdulillah. Sehat selalu Bang ya? Sehat. Aduh, Bang Malik. Wah, ini teman lama kita. Apa kabar Bang Malik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Sehat, tapi pikiran jadi kacau. Masya Allah. Negara-negara amburadul. Ambur-ambur ya. Oke, pemirsa, senang sekali kita ketemu di hari ini. Ini teman-teman lama semua dan senior-senior saya dari UI. Ya kan, alumni UI. Tema pada hari ini adalah kita dengan rezim ini 10 tahun menjelang akhir Jokowi pada tanggal 20 ya Bang ya. 20 Oktober. Kita angkat tema ini adalah hancurnya kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Ya kan? Di sebelah kanan saya ini salah satu pakar juga nih dalam bidang politik dan sosial. Bagaimana pakar politik, sosial dan ekonomi? Bang Ishak, bagaimana menurut Bang Ishak? Keadaan sekarang ini bernegara ini kan hubungannya dengan rakyat ya. Kita sama-sama tahu soal Rempang, Suruyan di Kalimantan, Tanjung Pasir di Banten, lalu Wadas di Jawa Tengah dan di Papua. Kita dengar sama-sama. Bagaimana tanggapan Bang Ishak? Silakan Bang Ishak. Terima kasih Vicky. Ini memang tema yang menggigit ya. Kehidupan, ya hancurnya kehidupan bernegara dan berdemokrasi. Seperti Vicky bilang tadi, kehidupan bernegara ini hubungannya dengan rakyat. Rakyat yang kehidupannya menjadi tidak nyaman lagi. Betul. Di kampung-kampung mereka. Kalau kita bicara tentang Rempang misalnya, Tanjung Pasir, Seruyan, Papua, dan Wadas, Kendeng, ya, yang semuanya lewat pemerintah, ya, yang mewakili kepentingan pengusaha, tanah-tanah itu menjadi hilang diberikan kepada investor. Ya, kalau di Rempang kita tahu diberikan kepada Tommy Winata, satu di antara 9 naga, ya, yang mau bikin pabrik kaca di situ. Kita tahu kalau pabrik kaca 20 hektar saja mungkin sudah menjadi terbesar di dunia. Atau kita kasihlah 100 hektar itu sudah menjadi pabrik kaca terbesar di dunia. Dia memang daerahnya mengandung pasir kuarsa yang bisa diubah menjadi kaca. Tapi kalau mau diambil seluruh pulau itu dan pulau di sebelahnya menjadi 17.000 hektar, ini sudah mencurigakan. Dan Tommy Winata bekerja sama dengan Cina. Cina memang menginginkan Tiongkok ya? Ya, Rempang itu berada di Selat Malaka yang memang diinginkan oleh Cina, di mana Cina ingin ya menggeser pengaruh Amerika di Asia. Ya, dan itu selat itu sangat dibutuhkan Cina. Di sana mungkin nanti akan dibangun pangkalan militer Cina. Ya, di samping ada transaksi bisnis terbesar di dunia melampaui 10.000 triliun dolar tiap tahun. Wow, besar sekali. Mestinya kalau kita ikut mengelola, Indonesia bisa dapat 30% dari transaksi itu. Artinya 3.000 dolar US dollar bisa masuk ke kas negara ini sebagai devisa setiap tahun. Kalau kita ikut mengelolanya 3.000 hektar, karena 30%-nya bisa kita ambil. Tapi kalau dikasih kepada Tommy Winata dan Tommy Winata bekerja sama dengan Cina, yang memiliki itu seluruhnya Cina. Dan Tommy Winata pasti dapat juga, besar juga. Tapi negara tidak dapat apa-apa. Sedangkan rakyat Rempang boleh diusir dari kampung-kampung mereka yang sudah berabad-abad mereka tempati. Dan ini
merugikan rakyat Indonesia secara umum. Karena rakyat Rempang adalah rakyat Indonesia yang tidak boleh diperlakukan begitu seperti di zaman company, ya. Begitu juga dengan daerah lain seperti Tanjung Pasir, Banten yang merupakan perluasan dari PIK 2 miliknya Aguan, konglomerat juga, ya, yang bagian dari Sembilan Naga itu. Iya, Dan ini Aguan. juga penduduk setempat boleh diusir dengan harga berapapun yang diinginkan karena sudah mendapat stempel proyek strategis nasional ini. Oke. Nah, juga terjadi di Seruyan, Kalimantan, ya. Kemudian di Papua, di Wadas, di Kendeng dan lain sebagainya, semuanya berhadapan dengan pengusaha, dan pemerintah bersama DPR telah menelurkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang melegalkan perampasan tanah-tanah Ya, rakyat ini. dilegalkan semua itu. Undang-undang sapu jagat. Dan ini membuat kehidupan bernegara menjadi tidak nyaman, ya, tidak enak. Dan di ujung pemerintahan Jokowi ini menjadi tuntutan, ya, turunkan Jokowi, kata mahasiswa beberapa waktu yang lalu di dalam demonya. Dan Dari ini Kamis menjadi kemarin, ya. tuntutan secara umum karena kalau membiarkan ini habis tanah-tanah rakyat Habis, kita, ya. seperti di zaman company dulu. Tapi Nah, dengar-dengar kan katanya kemarin ada penggantian tuh soal Rempang. Bener gak tuh? Yang jelas yang menolak itu, ya, yang menolak dulu Bahlil menjanjikan dalam waktu 1 bulan Rempang akan kosong dan tidak ada ganti rugi karena itu proyek strategis nasional. Ini tidak boleh dilakukan terhadap rakyat sendiri. PSN menjadi alasan, ya. PSN menjadi alasan dan undang-undangnya sudah dibuat. Undang-undang ini harus dicabut oleh pemerintah baru atau rakyat yang mencabutnya sendiri dengan memajukan presiden dan kabinetnya dan DPR 2 periode. Ini pasti akan jadi sasaran, akan ditangkap oleh rakyat kalau dibiarkan terus begini. Oke, berarti harus diadili nih semua nih. Ini, ya, Rezim ini. harus dihentikan, kata mahasiswa dalam demo tanggal 22 dan 23. Ya, Diadili bahasanya mereka. Agustus, ya, diadili. Kalau bahasanya petisi 100, tangkap Ya. Jokowi dan adili. Ya. Betul, betul. Kemudian Prodem dalam, ya, jaringan pro demokrasi, ya, angkatan 80-an juga menuntut hal yang sama, bahkan membuat posko untuk pengaduan kejahatan kenegaraan ini, ya. Juga posko yang dibikin oleh alumni UI bersama Purnawirawan, ya, betul. ya, posko penyelamatan NKRI. Ini artinya semua orang sudah sesak napas dalam kehidupan bernegara ini. Kemudian, ya, kehidupan berdemokrasi juga hancur. Kita sudah melihat partai-partai semua dipaksa masuk kolam dan semuanya tunduk. Artinya jalan menuju fusi semua partai ini menjadi satu partai sudah terbuka. Enak sekolah pakai seragam aja. Iya, itu semua diseragamkan dan kehidupan berdemokrasi ini sudah hancur. Maka tuntutannya adalah partai-partai ini mesti dibubarkan semua karena tidak juga menjunjung tinggi asas-asas demokrasi. Ketua-ketua umum partainya yang bisa dikendalikan oleh pemerintah atas pesanan oligarki, konglomerat besar, mungkin cuma 30 grup usaha. Kedaulatan rakyat habis dibeli oleh oligarki. Silakan, mungkin bisa dilanjutkan oleh yang lain. Terima kasih Bang Ishak, begitu tegas, lugas. Sekarang kebetulan di kanan saya nih juga sebelah kanan sini ada Bang Juju Purwantoro. Kebetulan beliau ini adalah advokat yang kita kenal, sama-sama tahu, dari alumni UI. Silakan Bang Juju, bagaimana tanggapan Bang Juju ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi yang mana, Ki? Pak Fikri? Dari masalah bernegara dan demokrasi tadi. Iya. Ya kan? Soal Rempang. Abang melihatnya secara hukum bagaimana? Sistem kenegaraan, ya, dalam ketatanegaraan, dan sistem hukum negara yang katanya Undang-Undang Dasar 45 kita, pembukaan UUD 45 kita, ya, kita adalah negara hukum. Betul. Tapi faktanya, terutama di era Jokowi ini, 10 tahun terakhir ini, hancur kita.
Hancur ya. Hancur. Sistem hukum sudah diabaikan sedemikian rupa, ya kan? Ya, penegakan hukum sudah tidak ada lagi, ya kan? Kedaulatan rakyat sudah ditinggalkan begitu saja. Jadi seolah-olah Jokowi ini seperti zaman apa? Napoleon Bonaparte gitu, segala sesuatu ini tangan dia gitu. Ya kan? Kan lucu ini. Kan kita katanya negara Pancasila. Negara Pancasila kok. Jadi nggak bikin rakyat ya Bang. Nggak bikin rakyat. Jadi rakyat diabaikan sedemikian rupa. Dan rakyat kehidupan sosial ekonominya sudah semakin terpuruk. Ya. Sekarang lulusan universitas saja kayak kita fakultasnya ojek tuh. Banyak supir ojek sekarang. Banyak betul. Ya, bosnya Gojek aja jadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Itu salah kaprah, udah salah milih. Ya Jadi, kan? Keadilan sosialnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kehancuran hukum terutama, Pak Vicky, yaitu kita dimulai dari keputusan MK sebetulnya pada waktu meloloskan si Gibran itu. Nah. Tapi kan kemarin MK sudah sepertinya mengakui dosanya, lalu dia berupaya seperti dewa. Ya itu pintu masuknya kan? kesalahan. Untuk berbuat baik kemarin, ya kan, dengan keputusan nomor 60 itu. Menurut Bang Jojo gimana nih? Diawali dengan Gibran itu diloloskan walaupun sangat cacat secara hukum. Cacat hukum, betul. Pendaftarannya saja hari libur itu. Daftarkan gugatan nih maksud saya. Nggak boleh hari gitu libur. Ya nggak ada lah itu. Udah lewat waktu. Didaftarkan, dipaksakan sehingga akhirnya Gibran menjadi salah satu capres. Ya kan? Dan sekarang cawapres maksud saya. Dan akhirnya sekarang jadi secara undang-undang jadi sah begitu katanya. Walaupun itu sangat cacat. Kan begitu. Nah diikuti secara terus-menerus adiknya. Keputusan Mahkamah Agung ya kan, diputuskan oleh Mahkamah Agung, dipaksakan usianya itu kan, dipaksain ya. Nah padahal belum secara hierarki perundang-undangan, keputusan Mahkamah Agung masih di bawah keputusan MK. Tidak ada yang lebih tinggi daripada keputusan MK yang disebut final and binding itu, ya kekuatan yang tertinggi dan mengikat. Artinya tidak ada pihak manapun yang bisa menggugat sebetulnya untuk itu. Masuk keputusan Mahkamah Agung harus patuh dan tunduk pada keputusan MK. Keputusan Mahkamah Agung mengabaikan keputusan MK kan aneh gitu. Jadi istilahnya mengada-ada mencari-cari sesuatu pembenaran. Memang dongo. Iya, pembenaran jadinya. Didongo-dongoin Didongo-dongoin kan begitu. Nah, kemudian dongo, Bang. Yang baru seminggu ini rame juga ya. Ini adiknya lagi nih, adiknya bungsu. Namanya Kaisang ya, sama istrinya, walaupun pengantin baru, oke lah pengantin baru, kita juga ngerasain ya, pernah ngerasain kan pengantin baru ya, boleh berjalan-jalan kemana-mana ya, silakan ya, sepanjang itu memang naik jet, halal, sewa jet, duit sendiri. Mereka ini sewa jet dan dipertanyakan di publik, duitnya dari mana, sampai biayanya berapa, Pak Malik? Bolak-balik itu pulang pergi mencapai 8,3 M. 8,3 M. 16, bukan 16 ya. Dan disinyalir katanya ada sponsor, ya dari sebutlah perusahaan Shopee katanya begitu. Nah kalau namanya gratifikasi itu, saya bacakan ya. Penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ya. Kalau di undang-undang lama itu kan di Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau tindak tipikor katanya. Nah, sekarang kan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Ya, di sini pasal 12B disebutkan gratifikasi adalah pada dasarnya suap. Ya, bayangin suap yang tertunda atau sering disebut suap terselubung. Nah, itu masuk tuh. Oh, yang masuk terselubung. Ya? Yang terselubung itu. Kata rekan saya, Pak Malik, di sini ada yang terselubung dengan sponsor Shopee itu. Katanya Shopee ada grupnya dia katanya. Bukan main. Anak-anak umur 30 belum sampai, kayaknya kayak rayanya minta ampun ya. Seperti itu. Begitu keluar dari terminal pesawat, dia nggak lewat bea cukai loh. Barang-barangnya langsung masuk ke mobil Avanza, saudara-saudara. Itu kan mau jadi polemik katanya kalau sebelumnya sudah diperiksa sama bea cukai. Tapi faktanya nggak perlu, karena mungkin anak presiden. Video beredar itu. Tapi nggak seperti itu harusnya, ya Bang ya. Iya. Siapapun dia, mau anak tukang sampah, ya penarik beca, ayahnya atau presiden sama. Ya kan? Itu ajasnya equality before the law. Bea cukai, ya kan? Ya, kesamaan hukum, semua pihak, semua warga negara berkesamaan dalam undang-undang dan
konstitusi di depan hukum, kan begitu, berkesamaan Betul. seluruhnya. Jadi tidak ada diskriminasi seperti itu, Pak Pegi. Oke. Ya, ini memang menyakiti hati rakyat ya, ketika rakyat sedang jatuh miskin seperti ini. Iya. Ya, utang negara 8.800 triliun ya. Kemudian kalau dikumpulkan jadi satu dengan utang-utang BUMN bisa 10.000 triliun lebih. 11 ribuan. Dolar. 11.000 triliun. Ini kan sangat mengerikan. Dan ini membuat apa? Anggaran pendapatan dan belanja negara itu ya yang cuma 3.500 triliun tahun ini itu lebih dari 1.000 triliunnya dipakai untuk bayar utang dan cicilan utang. Artinya balung-balung rakyat Indonesia ini benar-benar diperas demikian rupa. Sampai berdarah-darah ya. Dalam keadaan miskin seperti ini terus ada orang yang jalan-jalan dengan menghabiskan dana ya kan? 8 miliar pulang pergi untuk semacam bulan madu. Ya, itu sangat menyakiti. Seperti Ya, kita padahal- ketahui ya, sebagian besar masyarakat sembako aja dibagiin aja ngantriin sampai sekian Iya. sekian panjang seperti ular. Sementara dia berjalan-jalan dengan menghabiskan uang sekian. Oleh sebab itu disinyalir mungkin KPK juga akan memeriksa ini. Iya. Ya. Dan dampak yang paling langsung kepada rakyat adalah akan naiknya BBM, Nah. ya, dicabutnya subsidi pupuk, subsidi bibit, ya, subsidi listrik itu akan dicabut semua untuk orang-orang macam gini yang bermain-main dengan uang. BBM udah naik, Ya, tidak boleh. tambah naik lagi nggak ngomong-ngomong kemarin. Ya BBM udah naik Minggu lalu kemarin. naik Jadi, BBM Pertamax Nah, ya kan? itu orang bilang, Sri Mulyani bilang tidak akan ada dampaknya. Padahal Sri Mulyani bilang juga ya sebelum dia peralat, dia bilang bahwa itu dikuranginya subsidi supaya kita bisa bayar utang. Iya. Artinya ini loh yang terjadi. Pemiskinan ini berjalan di depan mata dan yang kena dampaknya adalah rakyat Indonesia hampir 10 tahun. Bisa kita katakan pemiskinan terstruktur ya jadinya. Terstruktur. Strukturisasi. Tidak heran kalau mahasiswa minta Jokowi dan Mundur. kabinetnya ini dan DPR 2 periode turun dan mesti diadili. Itu kemarin ya. Ya. Yang Dan konglomerat penikmatnya ini ya yang menikmati ya semua proyek-proyek strategis nasional kan dinikmati oleh cuma 30 grup usaha besar ini yang bisa mengambil tanah-tanah rakyat yang mengandung tambang yang strategis dan lain sebagainya. Yang mestinya rakyat di daerah tambang itu hidupnya menjadi lebih nyaman, lebih enak karena daerahnya bisa berbagi sama rakyat seharusnya, tapi mereka diusir. Nah, Oke, itu kan terima kasih Bang. Waktunya sebentar hampir habis nih. Bang Malik sekarang tanggapannya bagaimana nih? Sudut pandangnya. Oke, baik, terima kasih. Kalau bicara tema tadi adalah bahwa negara ini sedang sakit, tidak memiliki ketatanegaraan yang baik dan benar, ini bisa kita lihat fakta-fakta. Pertama, ya, kalau bicara ketatanegaraan itu adalah bicara harmonisasi. Artinya antara produk undang-undang yang dibuat dan kita sebagai barang atau objek yang menikmati undang-undang itu mestinya kita merasakan dampak undang-undang yang diturunkan itu kita merasa nyaman. Misalnya apa? Soal pangan. Kita lihat zaman-zaman sebelumnya daya beli masyarakat begitu luar biasa, cukup. Apa yang dia inginkan cukup karena duitnya ada, karena mudah mencari uang. Oke. Terus kemudian sektor properti, zaman-zaman sebelumnya masyarakat masih bisa jangkau beli properti dengan baik. Tapi begitu di tangan Jokowi dari periode pertama, saya ingat betul, properti langsung down, jatuh, hancur. Kenapa hancur? Karena semua orang tidak punya uang untuk beli rumah. walaupun rumah sederhana. Walaupun rumah sederhana. Apalagi sekarang ada program rumah sederhana yang setelah pensiun, setelah dikumpul uangnya cuma berapa juta mana? Nggak ada yang buat dibeli, buat beli. Atau dengar-dengar dana pensiunnya dipakai juga buat bayar utang. Iya udah. Dipakai Udah. juga ya. Bicara ketatanegaraan, tadi saya ulang, ada harusnya harmonisasi. Pertama apa? Soal makan. Masyarakat sekarang punya daya beli yang rendah terhadap makanan. Nah,
Kita dengar Jokowi Kan sengaja di periode dibikin lapar kedua, dulu, Bang. ya, kita masih ingat itu ada istilah food estate. Food Ya, estate. betul. Ya, Oke. betul. Food estate itu adalah dalam rangka mengantisipasi karena daya beli masyarakat yang rendah. Tujuannya apa? Karena sesuai dengan omongan Jokowi pertama, ketika dia memimpin negara, dia janji bahwa impor itu akan dikurangi. Tapi faktanya apa? Lolos juga tuh barang. Apa dampak impor? Dampak impor adalah barang berlebih, sementara daya beli kurang. Dan kita juga punya utang harus kita bayar. Iya. Jelas ya? Terus ya, bicara food estate, itu gagal. Apa yang bikin gagal? Nah inilah kita bicara ketatanan negara yang amburadul. Karena ternyata food estate itu direncanakan, digagas oleh Prabowo sebetulnya. Kalau menurut saya Prabowo ya. Tapi kemudian Jokowi mengesahkan dan menunjuk Prabowo sebagai Menteri Ketahanan. Dan ternyata ditangani oleh Prabowo gagal. Apa yang bikin gagal? Siapa yang nanggung kerugiannya Siapa kayak yang gitu? rugi? Iya. Rakyat yang rugi. Rakyat di Kalimantan yang punya tanah. Iya. Gara-gara food estate Gara-gara food estate jadi banjir sekarang. banjir. Iya kan? Tanah tidak berdaya. Jadi Hutan tidak ada hancur berdaya. berhektar-hektar. Apa yang bikin gagal? Karena tidak dilakukan penelitian ilmiah tentang ekologi. Oh, iya, 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 betul. Tidak ada ekologinya. Dalam menurut penelitian Penelitian ilmiah ekologi nggak ada. Dan ilmu termasuk kimia lingkungan, sesuatu yang ditanam itu harus ada teliti dulu. Apakah tanah itu cocok ditanam cengkeh, tanam sawit, tanam sayur mayur, Iya. tanam singkong dan lain sebagainya, diteliti dulu. Iya. Nanti badan penelitian itu mengeluarkan rekomendasi dan ternyata itu dilompati, Tidak dilalui. tidak dilalui proses itu. Dan itulah mana tata negara yang baik. Berarti tema kita ini tepat bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan kerusakan ketatanegaraan termasuk berdemokrasi. Yang tadi kita bahas undang-undang antara putusan Mahkamah Konstitusi, Iya, putusan Mahkamah Agung. diadu domba. Keputusan MA bisa ngalahkan MK. Nah, aneh kan? Disitulah Presiden Jokowi adalah bukan seorang presiden yang mampu melakukan tata negara yang baik, Yang baik. dan melaksanakan demokrasi yang baik sesuai amanat undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dia berkewajiban mengelola negara secara baik, termasuk membangun peradaban yang baik, termasuk juga bagaimana mempertahankan daya beli masyarakat yang selalu dan terus-menerus meninggi sehingga kemakmuran akan tercapai. Di tangan Jokowi, bahkan di tangan Prabowo, saya makin tidak yakin Prabowo akan bisa melakukan itu. Kenapa? Karena utang yang harus ditanggung oleh Prabowo yang dilakukan oleh Jokowi itu berat, Pak. Berat. Berat sekali untuk membayar. Belum lagi Prabowo pasti akan melakukan tambahan utang luar negeri. Iya. Sekarang aja utang luar negeri sudah mencapai 8.300 sekian triliun. Belum termasuk utang Ya, swasta loh. meskipun katanya masih di ambang batas, tapi lihat siapa yang menanggung? Anak-anak Belum kita. termasuk utang swasta itu. Tinggal Belum, dibagi. belum termasuk. Jumlah angka itu dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia akan ketahuan. Seorang anak bayi yang Baru lahir itu udah menanggung utang. Ya. Kita sudah Dan hitung itu itu seorang sekitar. pemimpin negara harus berpikir seperti itu. Iya. Jadi sekarang itu Oke. Bang Malik, saya tambahkan sedikit. Apakah benar sekarang ini setiap bayi yang berlahir, pemirsa, itu sudah mempunyai hutang 37 juta. Begitu Rupiah. lahir dari rahim ibunya, dia membawa hutang 37, menanggung bukan membawa, menanggung hutang 37 juta. Ya, itu Iya. yang dibantah Iya. oleh Tribriani Indrawati. Iya. Dia bilang, saya tidak merasa menanggung utang, membayar uang utang negara itu. Padahal utang negara itu dibayar dengan apa? Dengan cara mencabut subsidi ini. Iya. Kemudian menaikkan listrik, menaikkan Iya. BBM. Ini cara rakyat menanggung utang itu karena pemerintah Iya. membebankannya kepada rakyat Iya. yang sudah susah itu. Sementara yang konglomerat ini dikasih tax amnesty, Iya. kebebasan Iya. dari Di IKN membayar. berapa? Di IKN 170 tahun. 190 tahun. 190 tahun. 190 tahun. Pembebasan pajak. Pembebasan Ya, pajak. pembebasan pajak. Yang seperti ini diterima oleh orang-orang yang sudah berduit, sedangkan yang tidak berduit, yang sudah jatuh miskin ini Dampaknya. dibebani dengan pajak-pajak, kenaikan BBM, kenaikan listrik, pencabutan subsidi dan lain sebagainya. Itu sebabnya ya di daerah, di arena demokrasi
Jokowi sampai disebut sekarang ya dikasih gelar Raja Jawa pembegal demokrasi. Wah itu. Iya. Ya, itu sudah diberi gelar oleh kaum intelektual kampus ya, para pengamat, para demonstran, mahasiswa kemarin sudah begitu. Jadi waktunya belum nggak sampai 2 bulan lagi nih turunin kalau berarti harus Iya, diturunin. orang-orang tidak ingin, kalau ingin mengadili Jokowi dan Iya. kabinetnya ini dan konglomerat yang mendapat segala manfaat ini, Jokowi kata para kaum intelektual kampus ya harus dijatuhkan sebelum tanggal 30. Oleh karena itu Oktober. barangkali di sini kita harus bersatu nih. Seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, guru besar harus bersatu padu. Ya. Selamatkan negara Indonesia. Bagaimana bentuknya? Turunkan Jokowi. Tidak ada cara lain. Turunkan Jokowi cuma itu. Setelah diturunkan, adili dia. Dan konstitusional itu. Dan konstitusional. Iya. Itu nggak radikal. Pejabat Dan konstitusi. itu ada hukumnya. Iya. Karena seseorang yang tidak bisa mimpin dan kepemimpinannya merugikan rakyat, Rakyat. itu wajib dihukum. Karena dia dilantik, disumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. di atasnya Quran, berjanji untuk bisa mampu membangun negara Indonesia secara harmoni, menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Faktanya, keadilan sosial Republik Indonesia tidak mampu dijalankan oleh Presiden Jokowi. Jadi jelas di situ sudah melanggar konstitusi. Ya. Rasa Oke. itu. Terima kasih Bang Malik. Pemirsa, cukup jelas ya dari teman-teman senior saya dari Universitas Indonesia, alumni-alumni UI. Beliau ini semua melihat membuka statement-statementnya ini tentang borok-borok. Kita bilang borok-boroknya aja ya. Iyalah. Ya, borok-borok rezim Jokowi ini selama 10 tahun sampai tanggal besok 20 Oktober. Jadi statement terakhir Bang Malik ini mengatakan harus diturunkan, harus dilengserkan dan dihukum. Begitu ya Bang ya? Iya. Dihukum. Setuju. Jadi bukan hanya Jokowinya aja dong, berarti bersama kabinet kabinetnya semua. Kabinetnya. Otomatis itu. Otomatis ya? Oke. dan DPR. Dan DPR juga? Ya, Oke. yang Udah nggak berfungsi? dia fungsinya cuman Ah. menekan tukang Iya. menjadi tukang stempel. Tukang Itu stempel. semua undang-undang yang anti rakyat semua bisa dibereskan oleh DPR 2 periode ini. Iya. Tidak heran kalau rakyat menuntut ini juga mesti ditangkap dan Iya. diadili. Oke. Setuju. Terima kasih pemirsa. Kita di sesi terakhir closing statement dari Abang Ishak bagaimana nih? Oh ya, Bertiga ntar ya satu-satu ya. saya akan sedikit resume ya yang saya tambahkan sedikit. Tadi Jujuk bilang ya, Jujuk Purwantoro bilang bahwa ini hukum sudah dibulak-balik dihancurkan. Memang kasus-kasus ya, kalau kita lihat contohnya ya, ada penyelundupan ya emas Iya. 189 triliun nilainya pada tahun 2020 dan tahun 2017-nya senilai 180 triliun. Jadi ada duit nih sebesar ini pada saat rakyat jatuh miskin dan ini tidak dibawa ke ranah hukum. Dan itu dilakukan oleh perusahaan negara, Iya. tambang emas itu. Kemudian Iya. ya ada korupsi di timah Nah, ya 271 triliun yang sampai menjadi 300 triliun perusahaan negara lagi. Itu Negara lagi betul. PT Timah BUMN bekerja sama dengan para penambang ilegal ya menjadi penampungnya, penadahnya. Dan ini juga dicuekin, tidak masuk ke ranah hukum, tidak diproses. Ada Tidak, pencucian betul. uang 349 triliun ya, Gila. ya di Departemen Keuangan. Yang ini juga belum diusut habis. Tidak belum diusut. Dan ini pelecehan terhadap hukum ini Iya. termasuk Luhut Binsar Panjaitan yang berbisnis bareng bersama Erick Thohir Iya. pada saat negara kena COVID-19 ya di wilayah kewenangannya itu dia berbisnis dan mendapatkan katanya 10 triliun. Ini belum juga disita oleh negara. Nah, ini hal-hal seperti ini, pengabaian terhadap hukum ini bidangnya Mas Juju Purwantoro. Silakan Bang Juju, closing statementnya. Ya, jadi kalau Satu sudah menit, Bang diungkapkan Juju. oleh rekan-rekan saya tadi, demikian bobrok, demikian rusak negara yang katanya negara hukum ini. Oleh karena ini penanggung jawabnya satu sebetulnya, penanggung jawab puncaknya gitu. Presiden Jokowi sebetulnya.
Nah, oleh karenanya waktu tinggal 40 tinggal nggak sampai 2 bulan. 45 hari lah. 40 hari lebih lah begitu. Jadi dia ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hampir 10 tahun ini. Jadi ya masyarakat harus menghukum beliau, ya kan, untuk diturunkan sebelum tanggal 20 Oktober itu. Dan dihukum tentunya, tidak sekedar turun begitu aja atau diganti presiden berikutnya oleh Prabowo Subianto dengan beliau melenggang dengan menyiapkan rumah di Solo itu 10.000 meter atau berapa itu kan begitu. 1,2 hektar. Enak betul kan. Nah, seperti itu. Jadi kami berharap bahwa Jokowi harus mempertanggungjawabkan kelakuannya dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan kemarin 10 tahun Negara dan hancur negara berdemokrasi. ini berdemokrasi sampai hancur sedemikian rupa. Terima kasih. Oke, silakan Bang Malik, Dari closing saya statementnya. Cuma mau bilang begini, bicara negara itu tidak berdiri sendiri adanya kalian sebagai penyelenggara negara atau pemerintah, tapi ada rakyat. Anda bisa berjalan menyelenggarakan konsep-konsep pemerintahan, program pemerintahan karena ada dana dari rakyat, membayar pajak. Ya. Jadi ketika Anda sebagai pemerintah harus berkewajiban memikirkan rakyat. Ketika Anda gagal berpikir tentang rakyat, ada 2 opsi yang harus Anda lakukan. Satu, mundurlah sebelum dimundurkan. Paling tidak, kalau Anda mundur, hai Bapak Jokowi, kalau Anda mundur, Anda masih punya moral di situ. Karena Anda sudah melakukan janji dan Anda tidak bisa laksanakan, mundur. Demikian agama apapun mengatur seperti itu. Tapi kalau Anda memaksakan diri tidak mundur, terpaksa mundur. Kenapa? Karena saya sudah punya data, kita sudah punya informasi, di daerah-daerah sudah mulai terakumulasi masyarakat. Antara mahasiswa dan elemen masyarakat sudah mulai bersatu. Sudah muak dengan kondisi negara ini. Dan ingat, dalam waktu yang tidak lama, Tiap kabupaten negara ini bahaya, demokrasi terancam. Dampak Anda bukan dampak masyarakat dan mahasiswa, bukan. Masyarakat dan mahasiswa hanya menginginkan Anda sebagai begawan politik, sebagai negarawan, katanya nyatakan mundur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jika Anda tidak lakukan, kita akan siap melaksanakan pemunduran atau pemakzulan Saudara Jokowi ke seluruh Indonesia yang sekarang sudah mulai menyiapkan diri. Demikian closing statement saya. Oke, terima kasih. Bagus sekali nih closing statementnya. Jadi dipaksa untuk mundur sebelum tanggal 20. Oke, terima kasih. Forum aksi di sini bersama rekan-rekan kita alumni dari Universitas Indonesia. Closing statementnya adalah mundurkan Jokowi sebelum tanggal 20 Oktober. Oke, saya Vicky Balfas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juju. Terima kasih Bang Malik. Terima kasih. Racikan Berita